apakah wajib? Nah, pertanyaannya, apakah wajib kita itu membaca Al-Quran? Hal yajib, gitu ya. Hal yajib qiraatul Quran Karim. Kalau membaca Quran itu sunnah, Pak. Sunnah yang sangat dianjurkan, tapi bukan wajib. Tapi kalau bagi orang yang memang tahu manfaatnya, tahu buahnya membaca Quran, pentingnya membaca Al-Quran, tidak akan berpikir wajib atau sunnah, karena itu penting, karena itu dibutuhkan kita. Sehingga sekalipun tidak wajib, tentu orang akan selalu membaca, karena begitu besar manfaatnya. Maka dalam Al-Quranul Karim, karena Quran ini saking pentingnya, ya. Kenapa penting? Al-Quranul Karim lahu makanah, ya. Makanatuhu wa manzilatuhu inda Rabbil Izzah. Wa yumkin ayyanal muslim makanatan mithlaha in kana harisun ala tilawatil Qur'anil Karim. Jadi Quran itu memang punya kedudukan yang tinggi di sisi Allah, karena itu kalamnya, ya wajar ya. Itu kalamnya, ucapan-ucapan Allah sendiri, ya, yang sudah tersusun begitu rapi, ya, diwahyukan kepada baginda Rasul, dan nyampe kita sekarang sudah dalam bentuk tulisan, tinggal membaca gitu. Saking mulianya, ya. Dan kita sebagai seorang muslim itu bisa mendapatkan kemuliaan itu, nah, ingkana harisun, nah itu syaratnya, ingkana harisun, nah, betulnya, selama kita mau sungguh-sungguh membaca Quran, ingkana harisun ala tilawati kitabillahi azza wa jalla, itu syaratnya, ya, sungguh Pak, sungguh ya. Kalau orang sudah mulia di sisi Allah, tentu nggak usah ditanya macam-macam lah. Nanti gimana hisabnya, nanti gimana timbangnya, udah, insya Allah sudah, ya, selesai itu semua. Kalau sudah mulia, tentu mulianya itu tidak ujuk-ujuk mulia, Pak. Membaca Quran itu akan punya dampak kepada yang lain. Dampaknya apa? Dampaknya lebih taat, dampaknya lebih dekat dengan Allah, dampaknya itu hatinya lebih nurut dengan kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan. Itu dampaknya, samrohnya atau buahnya. Maka orang yang baca Quran itu, kata Nabi kan, hasanah, man qara harfan min kitabillah falahu bil hasanah. Barang siapa membaca Al-Quran, maka satu huruf saja Allah akan beri satu kebaikan. Bahasa Nabi itu al-hasanah, bukan ajrun, bukan thawab. Kalau ajrun thawab itu mungkin masih abstrak, masih disimpan Allah di hari akhir, ya. Tapi kalau hasanah itu bisa kita langsung rasakan. Maka manfaatnya baca Quran pertama yang bisa kita rasakan itu adalah kedamaian hati, Pak. Rohatul qalb. Kalau kita baca Quran kok masih resah, gelisah saat membacanya, ya, saya baca, berarti belum siap membaca Quran sebenarnya dia. Jadi kalau kita baca Quran, siapkan hati, Pak, biar benar kita hasanah kita dapatkan, rohah, ya. Ibarat orang yang capek istirahat itu, Pak, enak kan? Nah, lega itu, ya, nggak tertekan badannya. Mau capek istirahat, enak kan? Sambil minum, itu loh, rohah. Baca Quran itu seperti minum saat kita haus, ya. Seperti orang makan saat kita lapar, gitu. Baca Quran itu, Pak. Jadi enaknya bukan main. Jadi makanan hati yang paling bagus zikir, dan zikir yang paling bagus itu adalah Al-Quran, baca Quran. Itu ya. Nah, pertanyaan, kenapa kok saya belum bisa begitu? Ya berarti ada sesuatu, ya, yang perlu diperbaiki. Kesiapan, karena orang baca Quran kan ada adab-adabnya. Ya. Saya kira sudah dibahas oleh Ustaz Tanturi, ya, di bulan Ramadan, adab-adabnya itu. Dan adab yang pertama itu biasanya kan ikhlasnya. Dan ikhlas itu nanti sambungnya ke hati. Hati
dilapangkan dulu ya, dibuka dulu, dilepaskan dulu dari semua kesibukannya hati. Karena orang yang kerja itu pasti sibuk hatinya. Ya, dengar apa? Ya namanya kalau kita tadi baca itu ya, ya Rabbi matti'ni bisirri hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqallati, gitu kan. Ya Allah, berikanlah kenikmatan aku dengan rahasia-rahasia huruf-huruf yang dibaca itu, yang kita baca. Wa nawwir bihi, dan berikanlah cahaya dengan Al-Qur'an, dengan huruf yang kita baca itu, sam'i ya. Wa nabi qalbi wa sam'i wa muqlati. Cahaya untuk hatiku, pendengaranku dan penglihatanku. Nah itu. Jadi Quran yang kita baca itu bisa menyentuh hati kita, bisa menata pendengaran dan mata kita. Kalau itu efeknya begitu efeknya. Jadi kalau sudah baca Qurannya itu betul ya, dengerin yang nggak baik itu lewat saja, nggak sampai ke hati, karena hati terisi dulu. Jadi baca Quran itu masuk hati dulu Pak, makanya qalbi dulu. Sam'i ya, yang namanya pendengaran itu bisa dari macam-macam Pak, baik buruk itu bisa kita dengar. Dan kalau hati ini sudah terisi ya, itu yang baik itu masuk, yang jelek itu lewat. Nah, itu ya. Begitu juga pandangan. Itulah fungsinya Al-Quran. Al-hasanah yang bisa kita rasakan langsung itu. Al-hasanah yang di akhirat banyak lagi Pak ya. Yang di kalau fil qabri munisa, jadi teman yang menemani di kuburan Pak. Nah, itu Quran. Kita belum bisa bayangkan ya, seperti apa sih sepinya kuburan. Kalau lihat udah sepi bener Pak, kita takut kalau di sana ya. Tapi ketika di alam barzakh kita butuh teman Pak, dan Quran itulah yang menemaninya. Jadi nggak kesepian. Di akhirat juga sama, Quran masih ikut Pak. Hujjah, menjadi pembela. Nanti ketika kita suruh milih surga, Quran juga masih ikut Pak. Jadi luar biasa. Itulah Quran Pak. Kenapa sampai begitunya? Karena itu kalamullah, bukan kalamun nas ya. Kalam Rabbil Izzah. Saya kira itu ya Pak ya. Jadi Quran itu bisa kita langsung rasakan manfaatnya, sehingga jangan sampai jauh dari Al-Quran. Apapun kondisi kita, mau senang mau susah ya, mau saat punya uang mau tidak gitu ya, mau sibuk atau tidak, ya Quran harus ada di hati kita, di lisan kita ya. Nah, itu harapan kita semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga istiqomah kita ya. Kita sudah rintis 2 tahun yang lalu, mudah-mudahan Allah langgengkan rintisan baik ini, dan mudah-mudahan juga banyak saudara-saudara kita yang mau bergabung ya. Dan yang sudah bertahan, yang sudah bergabung, mudah-mudahan tetap bertahan, tidak keluar. Eman sekali ya. Saya tidak bisa membayangkan yang sudah biasa seminggu sekali 1 juz tiba-tiba lepas. Susah Pak. Mau bangkit kan susah biasa ya. Nah, itu ya. Mudah-mudahan yang masih kuat, ayo. Yang mungkin masih yang punya kenalan di grup, kasih semangat. Kalau kebetulan masih down ya, kasih semangat Pak, semangat ya. Saling menyemangati. Yuk. Menyemangati. Tidak ada jalan lain kecuali kita saling menyemangati ya. Karena ya. Karena orang membaca Quran itu godaannya berat ya Pak. Maka di Quran itu dikatakan fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Jika kamu mau membaca Al-Qur'an, fasta'id, berlindunglah kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Itu Pak, siap-siap dengan godaan Pak ya. Jadi kalau Bapak baca di rumah 1 lembar sudah ngantuk, itu wajar Pak, syaitan banyak ya, banyak sekali. Apalagi kita itu membaca Quran kadang-kadang di waktu sisa. Maka upayakan, maka ada satu nasihat, kenapa saya kok susah untuk mengejar target? Caranya siapkan waktu. Tidak harus banyak, yang penting cukup dalam seminggu 1 juz gitu ya. Nggak usah banyak-banyak Pak. Entah aja lah, kalau sudah mau deket saya akan bereskan. Nggak akan beres-beres Pak.
setannya terlalu banyak. Banyak. Tapi kalau kita sudah menyiapkan waktu, insya Allah malaikat ikut menjaga, Pak. Saya azam setiap subuh baca Quran 5 lembar, ya nggak sampai banyak, 2 lembar gitu ya. Setiap subuh, sudah itu aja, nggak usah banyak. Kalau selebihnya ya sunnah lah ya. Yang penting itu diazamkan, ditekadkan. Seminggu beres gitu ya. Nah gitu. Harus siap untuk bisa menargetkan. Kalau kita nanti aja, kalau itu susah, Pak. Karena kita akan kejar-kejar dengan setannya yang ganggu itu ya. Bisik-bisikan yang lain macam-macam lah. Yang ini yang itu ya. Kesibukan itu tidak akan ada putusnya, Pak. Yang kita yang bapak-bapak maupun ibu-ibu di rumah itu kesibukannya nggak akan putus-putus, Pak. Makanya harus disiapkan waktunya. Sudah, saya mau ngaji, gitu aja dah ya. Bapak, saya mau ngaji, izin. Nah, gitu. Pokoknya gitulah. Ada azam, tekad. Idza azamta fatawakkal Allah. Kalau sudah kita azam, maka barulah kita tawakal kepada Allah. Allah nanti akan bantu kita, Pak. Tapi kalau kita nggak punya azam, ya Allah nggak akan bantu apa-apa. Harus diazamkan, diniatkan, ditekadkan. Mulai sekarang saya ingin membaca Quran setiap ba'da subuh, itu Pak. Atau apalah, pokoknya yang tahu Bapak semua ya, Bapak Ibu semua. Itu coba ya, coba. Nah, baru kalau sudah satu waktu kita istiqomah, boleh nambah. Oh, kayaknya kurang nih, saya mau nambah waktu setelah zuhur, boleh silakan. Itu ya. Jadi satu dulu istiqomah, nambah lagi. Itu caranya. Nah, saya kira itu ya, mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan minggu depan kita masih bisa ya khataman, sekalipun bukan yang mimpin saya, mudah-mudahan tetap semangatnya sama, Pak ya. Semangatnya sama ya, Ustaz kita karena ini bareng-bareng ya. Doanya kita bareng ya, bacaan juga bareng. Sekali latihan baca juga, menyamakan bacaan ya. Mudah-mudahan dengan itu bacaan-bacaan Bapak Ibu semua juga semakin baik ya. Karena kenapa? Innallaha yuhibbul Qur'an. Innallaha yuhibbu ayyuqra'al Qur'anu kama unzil. Sungguh Allah itu senang jika Al-Quran itu dibaca seperti saat ia diturunkan. Artinya bacaannya benar ya. Jadi jangan sekali-kali kita merasa wah pede banget, Pak ya. Kalau belum pernah distorkan bacaannya, Pak, belum pernah diujikan ke guru ya, kita nggak tahu benar enggaknya. Allah suka kalau orang itu sungguh-sungguh bacanya, sungguh itu benar bacaannya ya. Nah, itu. Makanya proses belajar itu harus dilakukan, Bapak Ibu ya. Selain khatam Quran, yang belajar tetap belajar ya. Entah di mana terserahkan, tidak harus di Masjid Ar-Rahmah. Kalau di Masjid Ar-Rahmah juga banyak juga ya. Tapi kalau di luar juga boleh, silakan. Baik, tidak ada pertanyaan. Mungkin tidak kita buka pertanyaan, atau mungkin dari Pak Dedi atau Pak Hadi ada yang disampaikan ke jamaah? Belum? Cukup? Ya, baik. Kita tutup dengan bacaan doa senandung Al-Quran bersama. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya lupa. Udah coba. Satu nggak fokus ngomongnya, Pak.